Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional, masih melanjutkan pada video tentang bagaimana Anda mengelola emosi Anda. Karena ternyata emosi Anda menentukan apapun kondisi, apapun situasi, apapun sesuatu atau kejadian yang menimpa diri Anda, baik itu positif atau negatif, namun sesungguhnya yang menentukan hasil yang akan Anda dapatkan baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang adalah dari bagaimana Anda mampu mengelola emosi Anda. Kalau Anda mampu mengelola emosi dengan baik, mampu memunculkan emosi dengan positif, sehingga Anda memberikan sikap yang positif, maka hasilnya adalah sesuatu yang positif. Pertanyaannya adalah, akan banyak orang yang bisa memunculkan sebuah emosi yang positif ketika ada sesuatu atau kondisi yang positif. Namun bagaimana caranya ketika terjadi sesuatu atau kondisi yang negatif? Sobat profesional, saya katakan bahwa cara yang pertama adalah Anda harus memaksa diri Anda untuk tetap memunculkan emosi yang positif. Lah, kenapa bisa begitu, Coach? Ya, karena pada dasarnya Anda mau menunjukkan positif atau negatif ini kembali kepada diri Anda. Dan ini adalah pilihan ada pada diri Anda. Namun ada sebuah cerita yang barangkali bisa menginspirasi kepada diri Anda. Sebuah kisah yang sering saya sampaikan kepada kolega-kolega saya, kepada kawan-kawan kerja saya, kepada tim kerja saya, supaya selalu memunculkan sebuah sikap, memunculkan sebuah emosi yang positif atas apapun kejadian itu. Even atau bahkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Konon ceritanya, sebuah cerita di kerajaan di Timur Tengah, dipimpin oleh seorang raja muda yang arif dan bijaksana. Di tengah-tengah rakyatnya hiduplah seorang sufi, yang sufi ini dikenal sebagai sufi yang baik. Para masyarakat tetangganya mengenal dengan sebutan itu, karena memang tidak pernah keluar perkataan dari mulut sang sufi ini, melainkan perkataan yang baik, selalu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebaikan. Tidak pernah ada perilaku yang ditunjukkan sang sufi kecuali perilaku yang baik. Suatu ketika panen gagal, karena ada sebuah kebakaran hebat yang melanda ladang dari sang sufi, para tetangga datang menyampaikan kesedihannya. Sang sufi, kami ikut berduka atas kebakaran yang terjadi di ladang sang sufi. Namun apa yang dikatakan sang sufi? Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang baik. Allah masih sayang sama saya. Ketika terjadi sebuah wabah penyakit sehingga menewaskan seluruh binatang peliharaan sang sufi, maka ketika para tetangga datang dan sang sufi pun tetap menyampaikan atas kesedihan, kedukaan, ucapan yang disampaikan oleh tetangganya, sang sufi mengatakan, Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang baik. Sobat profesional, kebaikan sang sufi ini didengar oleh sang raja muda. Maka akhirnya sang raja muda bersama dengan pengawalnya mengajak untuk menemui sang sufi. Setelah melalui sebuah perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama, akhirnya sampai di depan pintu rumah sang sufi, kediaman sang sufi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang sufi keluar. Bulu balang menyampaikan bahwa sang sufi, hari ini engkau didatangi oleh rajamu, dan rajamu ingin berdiskusi, ingin ngobrol dan bertemu dengan engkau. Apa yang dikatakan oleh sang sufi? Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang baik. Dalam setiap sesi pelatihan tentang topik ini, saya selalu minta untuk diulang-ulang dari seluruh peserta kalimat ini. Dan Anda pun saya minta untuk mengucapkan kalimat ini. Ucapkan kalimat, ini adalah sesuatu yang baik. Dan kalimat ini benar-benar bisa bekerja. Sobat profesional, akhirnya sang raja bersama dengan sang sufi, mereka berdiskusi, ngobrol sana, ngobrol sini. Dan singkat cerita, sang raja tertarik dengan sang sufi dan mengatakan, sang sufi, hari ini aku minta engkau berangkat bersama dengan diriku, bersama dengan rombonganku, ajak serta istri dan anak-anakmu ke kerajaan. Engkau akan kuminta sebagai penasihat pribadiku sekaligus penasihat kerajaan. Apa yang dikatakan sang sufi, sobat profesional? Ini adalah sesuatu yang baik. Sobat profesional, singkat cerita,
Sang raja ini memiliki sebuah hobi yang setiap tahun tidak pernah terlewatkan. Hobi itu adalah hobi berburu binatang di hutan. Pada malam waktu berburu tiba, sang raja bertandang ke rumah kediaman sang sufi dan mengatakan, "Sang sufi, besok pagi engkau bersama dengan 10 prajuritku, bersama denganku, kita akan menuju hutan. Kita akan berburu binatang." Lagi-lagi, sobat profesional, apa yang dikatakan oleh sang sufi? Sang sufi mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Dan pagi hari tiba, berangkatlah 12 orang. Sang raja bersama dengan sang sufi dan 10 pengawal. Mereka sampai di sebuah hutan dan kemudian ada sebuah hewan perburuan. Ditembak. Dar, dar, dar. Melihat kejadian itu, sang sufi mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Sampai suatu ketika, senjata, bedil, tembak yang dipakai oleh sang raja itu macet. Ceklik, ceklik. Maka melihat senjata yang dipakai oleh sang raja ini mengalami kemacetan. Apa yang dikatakan sang sufi? Sang sufi mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian sang raja memanggil prajurit satu. Prajurit, perbaiki senjata ini. Maka kemudian siap Baginda, dilaksanakan, diperbaiki sama sang prajurit. Dan kemudian dicoba. Dar! Senjata ini sudah siap dipakai Baginda. Maka kemudian diserahkan pada Baginda dan ketika akan dipakai oleh Baginda, apa yang terjadi? Ternyata senjata itu masih tetap mengalami kemacetan. Ceklik. Akhirnya apa yang terjadi? Baginda marah. Kemudian dipanggil sang prajurit ini. Prajurit, kamu kurang ajar kamu. Kamu telah menipu rajamu. Melihat kondisi ini, sobat profesional, apa yang dikatakan oleh sang sufi? Dan Anda tentunya tahu jawaban dari sang sufi. Sang sufi tetap mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian saat itu muka sang raja menjadi agak memerah. Apa yang dimaksud dengan sang sufi ini? Sudah tahu kejadian sang raja senjatanya macet, diperbaiki, marah, malah mengatakan sesuatu yang baik. Sobat profesional, maka akhirnya prajurit yang tadi memperbaiki senjata menyampaikan, ampun Baginda, tadi sudah saya perbaiki dan buktinya bisa. Sekarang akan saya coba lagi. Dan ternyata ketika dicoba oleh sang raja wangi, dicoba oleh sang prajurit, ternyata senjata itu bisa dipakai. Maka akhirnya dengan penuh rasa malu, sang raja membawa senjata itu dan ketika ada binatang perburuan lewat, kemudian dengan begitu refleks dengan cepat, sang raja menarik pelatuk. Sebuah peluru keluar dari senjata itu dan bersamaan dengan itu tangan sang raja, lebih tepatnya adalah jari kelingking sang raja, terserempet peluru itu dan kemudian peluru itu memutuskan jari kelingking sang raja. Kemudian sang raja mengadu dan sang raja jatuh dari kudanya. Kemudian sang raja memegangi tangannya, darah bercucuran. Dan sobat profesional, apa yang dikatakan oleh sang sufi? Sang sufi dengan begitu tenang, dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Maka tak pelak lagi, kesabaran sang raja sudah habis. Maka sang raja kemudian berdiri dengan sambil memegangi tangannya. Kemudian mengatakan kepada prajurit bahwa tangkap orang ini. Orang ini sudah gila. Orang ini telah mensyukuri bahwa rajanya jari kelingkingnya putus. Orang ini telah menghina rajanya. Maka ketika akan ditangkap oleh sang prajurit, sang sufi ini pun tetap mengatakan, ini adalah sesuatu yang baik. Sang raja semakin dibuat jengkel. Memang dasar orang gila, saya salah pilih orang. Sobat profesional, cerita berlanjut. Pada tahun berikutnya, sang sufi berada dalam penjara dan sang raja tentunya tidak ingin melewatkan musim berburu. Dan kali ini tentunya tanpa sang sufi. Bersama dengan 10 pengawal yang lain, sang raja kembali melanjutkan perburuan di tahun itu. Perburuan ini semakin jauh hutan. Dan kemudian membawa perbekalan yang semakin banyak. Kemudian tembakan demi tembakan dilontarkan. Dan singkat cerita, rombongan sang raja ini mengalami sebuah musibah. Musibah itu adalah mereka tersesat dalam hutan yang sangat jauh. Dan dalam ketersesatan itu logistik barang perbekalan yang mereka bawa sudah habis. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah mereka ditangkap oleh suku pedalaman. Suku yang memakan daging manusia. Maka kemudian 11 orang termasuk sang raja ini dibawa ke tempat pemujaan para suku itu. Kemudian malam itu juga dilakukan sebuah acara sesembahan untuk dewa mereka. Satu persatu setelah dilakukan sebuah acara adat, upacara-upacara dengan tarian yang mengerikan. Sang raja banyak menutup matanya. Maka pengawal demi pengawal bergantian disembelih, digorok oleh ketua suku itu.
Hingga sampai suatu ketika tiba giliran sang raja. Dan ketika sampai pada giliran sang raja, ternyata ketakutan sang raja ini tidak terjadi. Sang ketua suku itu justru menendang sang raja, kemudian mengatakan bahwa pergi engkau dari sini. Engkau tidak layak menjadi sesembahan bagi dewa kami. Maka begitu gembiranya sang raja keluar dari arena pembantaian itu. Kemudian ia berjalan menyusuri jalan pulang. Dan sobat profesional, di tengah jalan sang raja ini bertemu dengan dua pengawal yang ternyata juga selamat. Yang saat dua pengawal ini ditendang, sang raja menutup mata. Sang raja kemudian bertanya, hebat itu sang ketua suku.